sekarang. Jadi kalau teman-teman istilahnya ada dipercayain untuk menyelesaikan sebuah masalah atau membedah sebuah plan untuk membuat sebuah kegiatan, itu sebenarnya latihan mini yang teman-teman sedang lakuin untuk berlatih berpikir secara kritis dan juga work ethic. Work ethic ini lebih ke gimana sih etika kita saat bekerja, apa kita bertanggung jawab, apa dikasih kesempatan kita bisa um, menyelesaikannya dengan baik, seperti itu maksud saya. Jadi beberapa soft skill ini memang nanti saya sendiri secara pribadi merasakannya bahwa ada hal-hal yang tidak saya dapat di bangku kuliah, tatap muka dengan dosen di riset, tapi hal-hal ini saya dapat dari sering bergabung dengan organisasi, mengikuti kegiatan ekskul yang bertujuan untuk pengembangan diri, seperti itu. Oke, kita pindah ke kompetisi. Nah, ini kita akan lihat kompetisi-kompetisi apa sih yang penting saat saat teman-teman akan masuk ke dunia kerja. Yang pertama, kalau ini combine atau dikombinasikan antara soft skill dan hard skill yang tadi sudah kita bedah satu persatu. Menurut saya dan juga beberapa jurnal yang saya baca, bahwa di dunia kerja sekarang, hal yang paling kompetisi yang paling teman-teman butuhkan adalah kemampuan untuk berpikir secara kreatif dan kritis. Terutama kita sudah memasuki era industri 4.0, yang artinya 5 atau 10 tahun ke depan tenaga manusia, human force di workplace itu akan berkurang karena akan banyak software yang digunakan dan artinya campur tangan manusia di kerjaan itu akan semakin minimal atau semakin sedikit. Itu artinya ketika manusia itu dibutuhkan dalam kerjaan, otomatis kita butuh berpikir lebih kreatif karena itu tidak akan dimiliki oleh robot ataupun komputer ataupun software yang sedang kita pakai. Jadi memang skill kompetisi yang memang perlu teman-teman bear in mind atau perlu teman-teman ingat sangat penting itu adalah berpikir kreatif dan berpikir kritis. Ini bisa teman-teman latih atau sebenarnya teman-teman sudah sedang dalam melatih proses latihan ini sebenarnya dengan ada di forum ini, terus ada di divisi ini, ada di organisasi-organisasi lain. Itu sebenarnya teman-teman dilatih untuk berpikir kreatif dan kritis karena ini kompetisi yang paling utama menurut saya ketika teman-teman masuk ke dunia kerja. Yang kedua yaitu kompetisi untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Sebagai seorang master di statistik, saya mengalami kendala ketika masuk ke dunia kerja karena awal saya kerja itu sebagai asisten dosen. Nah, itu komunikasi saya hanya satu arah, saya hanya menjelaskan materi ke mahasiswa saya, and that's it. Ketika masuk ke industri kerja yang real seperti di dunia development seperti yang sekarang di Australia Awards, saya belajar banyak. Ternyata kemampuan berkomunikasi itu juga hal yang perlu teman-teman pikirkan dan mulai investasi untuk melatih. Karena teman-teman tidak bekerja sendiri. Ketika teman-teman ditugasi untuk tolong dong dianalisis materi ini atau tolong dong dianalisis data-data ini, ketika teman-teman dapat hasilnya, teman-teman akan menjelaskannya ke at least teman-teman dalam tim kalian yang mungkin tidak bisa berbahasa statistik atau tidak paham sama sekali tentang konsep statistik. Jadi kemampuan teman-teman di situ adalah diuji. Teman-teman dituntut untuk menjelaskan dengan baik sehingga konsepnya dapat tersampaikan. Itu contoh kecil. Jadi hal kedua yang perlu teman-teman pikirkan sangat uh, bermanfaat untuk waktu masuk ke dunia kerja adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Jadi kebiasaan saya juga tidak bisa pungkiri waktu kuliah juga kebiasaan untuk menunda itu pasti ada. Tapi kalau kita bisa meminimalisir itu karena di waktu kerja, di waktu dunia kerja, ketika dikasih deadline ya benar-benar harus selesai waktu itu. Jadi ability atau kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu itu juga hal yang perlu teman-teman pikirkan karena itu kompetisi yang memang um, apa istilahnya disyaratkan sekarang untuk bisa masuk ke dunia kerja dan bisa bertahan di dunia kerja. Yang terakhir, kompetisi teman-teman untuk bisa menggunakan teknologi. Apakah teman-teman familiar dengan teknologi terkini yang ada di bidang keilmuan teman-teman? Jadi semisalnya kalau di dunia pertanian mungkin ada GIS yang teman-teman perlu kuasain untuk bisa memahami pemetaan
bibit atau komunitas pertanian di suatu daerah, mungkin itu teman-teman juga bisa latih atau bisa istilahnya persiapkan dari sekarang. Nah, ini beberapa kompetisi, 4 kompetisi utama yang menurut saya sedang dibutuhkan ketika teman-teman masuk ke dunia kerja. Nah, di slide yang ini saya ingin sama-sama dengan teman-teman membedah pengembangan diri, tapi zooming in ke apa sih manfaat dari pengembangan diri yang teman-teman lakuin selama ini atau belum pernah, misalnya teman-teman lagi rencana untuk melakukan pengembangan diri, sebenarnya pengembangan diri itu apa? Pengembangan diri itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakuin untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Ini bisa dan dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, kegiatan ekskul, bergabung dengan komunitas, misalnya teman-teman punya, walaupun teman-teman kuliah di jurusan pertanian misalnya, tapi teman-teman juga passionate atau suka dengan dunia blogging atau menulis. Bergabung saja karena di situ passion teman-teman di luar dunia akademis. Jadi teman-teman bergabung di situ yang sebenarnya tujuannya adalah untuk istilahnya menjadi wadah untuk teman-teman untuk mengembangkan skill menulis teman-teman seperti itu. Nah, ada beberapa manfaat yang coba saya highlight di sini. Yang pertama, ketika teman-teman melakukan pengembangan diri, baik itu lewat kegiatan organisasi, bergabung dengan komunitas, sebenarnya teman-teman sedang memahami apa sih kekuatan dan kekurangan teman-teman. Karena dengan memahami kekuatan dan kelemahan teman-teman, ini merupakan investasi yang penting untuk teman-teman lakukan mulai dari sekarang untuk dibawa waktu ke dunia kerja. Karena misalnya teman-teman ketika melakukan kegiatan pengembangan diri, teman-teman akhirnya tahu, oh saya ini nggak bisa fokus dong kalau malam hari saya ini lebih ke morning person, saya nggak bisa fokus waktu malam hari. Jadi dan ini sebenarnya kekuatan teman-teman ketika misalnya dikasih deadline, teman-teman karena punya fokus yang bagus, sangat bagus di kerja pagi hari, nah itu yang teman-teman bawa waktu kerja. Jadi ini contoh simpel yang kalau teman-teman buat ikut kegiatan pengembangan diri, misalnya ikut retret ataupun ikut kegiatan pengembangan diri lainnya, itu sebenarnya teman-teman sedang belajar memahami apa sih kelemahan saya, apa sih kekurangan saya, apa sih kekuatan saya, seperti itu. Nah, ketika teman-teman juga ikut pengembangan diri, sebenarnya teman-teman sedang melatih untuk memupuk rasa percaya diri teman-teman. Percaya atau tidak, ketika teman-teman dikasih kesempatan untuk berbicara, di depan umum misalnya memberikan pendapat, menyampaikan pendapat dan ketika semua mata tertuju kepada teman-teman, itu sebenarnya teman-teman sedang memberikan latihan secara mandiri ke diri teman-teman sendiri untuk melatih percaya diri. Tidak semua orang bisa berani untuk berdiri di tengah sana dengan semua mata tertuju kepada teman-teman dan teman-teman bisa dengan santai rileksnya menyampaikan ide. Itu butuh latihan. Saya sendiri memanfaatkan kebetulan waktu kuliah S1 dan S2 saya betul punya misi untuk oke, saya mau percaya diri ketika berdiri dan menyampaikan pendapat karena ketika teman-teman kerja, ketika teman-teman presentasi, banyak orang tuh akan lihat, belum dikasih pertanyaan dan sudah kikuk misalnya. Jadi manfaatin organisasi-organisasi, kegiatan-kegiatan pengembangan diri untuk memupuk rasa percaya diri, misalnya menyampaikan pendapat, melakukan presentasi di muka umum, seperti itu. Nah, hal ketiga yang mungkin saya bisa share adalah dengan mengembangkan diri, dengan ikut kegiatan-kegiatan organisasi, komunitas itu teman-teman melatih disiplin. Misalnya teman-teman mungkin disiplin itu ada teman-teman yang mungkin sudah jadi istilahnya kebiasaan, tapi ada yang masih susah untuk tepat waktu. Terlepas dari gangguan teknis seperti tadi. Disiplin yang di sini adalah kita bagaimana untuk menyelesaikan. Nah, tadi berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kalau kita tidak disiplin, ya susah untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan target deadline. Jadi, dengan mengembangkan diri, dengan ikut-ikut kegiatan organisasi, sebenarnya teman-teman melatih kedisiplinan. Melatih juga manajemen emosi dan resiko. Ini maksudnya seperti apa? Jadi ketika teman-teman berorganisasi, mengikut kegiatan pengembangan diri, masalah itu pasti ada, selisih paham antara teman, antara pendapat itu pasti ada. Nah, ketika teman-teman ada di situasi ketika teman-teman emosinya memuncak dan ketika ide teman-teman tidak diterima dengan baik, sebenarnya itu teman-teman melatih bagaimana sih memanajemen emosi saya untuk tidak ikut arus dan istilahnya membabi buta tanpa memberikan data yang akurat. Jadi itu latihan-latihan kecil yang nanti kalau dari pengalaman pribadi saya itu sangat sangat
sangat real di dunia kerja ketika teman-teman punya dua pendapat berbeda dengan rekan kerja teman-teman. Terus di situ teman-teman mulai pikir, ah kenapa ide